Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang sama-sama kami hormati Ibu Dr. Siti Fatima MSI dan Ibu Juliana SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Sebelum kami mempresentasikan materi kelompok kami, perkenalkan saya Waldi Renata sebagai moderator dan anggota saya yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu ada Okta Rahman Nabila, Silvia F. Tamba, Sarina Banaini, dan Amelia. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Silvia F. Tamba. Padanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sistem ekonomi. Di sini ada beberapa pengertian sistem ekonomi menurut M.C.H. Hearn. Sistem ekonomi dapat didefinisikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi yang menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa dibuat. Yang kedua, menurut Adam Smith, sistem ekonomi adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan menurut Dumairi, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang diatur oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, klasifikasi sistem-sistem ekonomi. Sistem-sistem ekonomi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, sistem tradisional. Mekanisme koordinasi berdasarkan tradisi pada berjalan dalam perekonomian yang sangat sederhana, di mana kegiatan perekonomian sangat terbatas. Jumlah penduduk masih sangat sedikit, dan masyarakat saling mengenal. Dalam sistem perekonomian tradisional, kegiatan ekonomi tidak didasarkan pada motivasi mencari keuntungan. Skala produksinya masih sangat kecil dan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Kelebihan produksi ditukar dengan produksi keluarga atau unit ekonomi lain melalui barter. Sistem ekonomi ini mengkhususkan pekerjaan pada tingkat yang sangat dasar. Ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional ini, yang pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Yang kedua, hanya sedikit menggunakan modal. Yang ketiga, pertukaran dilakukan dengan pembagian kerja. Yang keempat, masih terikat tradisi. Dan yang terakhir, tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Selanjutnya, sistem komando. Sistem komando memiliki mekanisme koordinasi berdasarkan kepemimpinan yang berfokus. Semua aktivitas ekonomi utama produksi, konsumsi, dan distribusi ditentukan oleh institusi kekuasaan. Lembaga yang diberi hak mengatur perekonomian disebut perencanaan pusat. Perekonomian sistem komando adalah perekonomian yang umumnya berideologi sosialisme, marxisme, atau komunisme. Ide-ide Keynes mengajarkan pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian modern dan diadopsi oleh para pemimpin beberapa negara tersebut. Menggunakan teori Leontiev sebagai model ekonomi, efektivitas perencanaan terpusat sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien. Model Leontiev dapat membuktikan hal ini secara matematis. Sistem ekonomi komando disebut juga sistem ekonomi anti pasar atau sistem ekonomi anti kapitalis. Ciri-ciri dari sistem komando ini, yang pertama, semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai oleh pemerintah. Yang kedua, hak milik perorangan tidak diakui. Yang ketiga, tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Selanjutnya, sistem kapitalis. Menurut Tom G. Palmer pada tahun 2021, ahli ekonomi yang pertama di mana ia mengatakan bahwa sistem ekonomi kapitalis adalah sebuah sistem ekonomi, sosial, hukum, dan budaya yang ditunjukkan untuk mendorong hak meritokrasi, proses pembelajaran, dan desentralisasi inovasi melalui proses kesukarelaan di dalam mekanisme pasar. Sistem ekonomi kapitalis memiliki
karakteristik. Yang pertama, alat produksinya berada di tangan perorangan. Yang kedua, aktivitas mekanisme produksi diserahkan pada mekanisme pasar atau price system. Yang ketiga, adanya persaingan bebas dalam perekonomian. Yang keempat, motif ekonomi terutama untuk kepentingan individual atau diri sendiri. Dan yang terakhir, negara memiliki peran yang sangat minimal. Ada dua macam sistem kapitalis. Yang pertama, kapitalis murni, di mana tidak ada intervensi pemerintah sekalipun telah terjadi kegagalan pasar atau yang kita kenal sebagai market failure. Yang kedua, kapitalisme modern atau neokapitalis, di mana terdapat campur tangan pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar. Ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar atau kapitalis ini, yang pertama, sistem ekonomi, setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal. Yang kedua, setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. Yang ketiga, aktivitas ekonomi ditunjukkan untuk memperoleh laba. Yang keempat, semua aktivitas ekonomi dilakukan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar. Yang terakhir, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini mengandung unsur sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Beberapa ciri-cirinya adalah sebagian besar keputusan ekonomi diambil oleh sektor swasta atau bisnis dan sektor publik atau pemerintah. Juga berperan besar dalam regulasi dan pengambilan keputusan dalam perekonomian. Ciri-ciri dari sistem ekonomi ini adalah yang pertama, merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Yang kedua, barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Yang ketiga, pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Dan yang terakhir, peran pemerintah dan sektor swasta berimbang. Untuk materi selanjutnya yang akan dibahas oleh Waldi. Kepada Waldi, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu sistem ekonomi sebagai alat pencapaian tujuan bersama. Sistem ekonomi adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan hidup bersama dalam suatu bangsa atau negara. Ketika kita membandingkan sistem perekonomian yang ada, kita menemukan bahwa masing-masing sistem mempunyai perbedaan yang sangat kontras. Namun, ada satu persamaan yang sangat mencolok di antara perbedaan-perbedaan tersebut. Artinya, semua sistem ekonomi dirancang untuk mencapai tujuan akhir yang gemilang. Sistem ekonomi merupakan metode yang digunakan suatu organisasi atau negara untuk mengatur semua kegiatan ekonomi dalam masyarakat internalnya. Aturan-aturan ini didasarkan pada prinsip-prinsip khusus untuk mencapai kesejahteraan atau menyelesaikan masalah ekonomi. Sistem perekonomian sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama. Sistem ekonomi yang baik adalah sistem yang mampu mengatasi ketidakpastian. Dari segi waktu, ketidakpastian yang dihadapi manusia adalah ketidakpastian jangka pendek dan ketidakpastian jangka panjang. Yang pertama, ketidakpastian jangka pendek. Ketidakpastian jangka pendek adalah ketidakpastian dalam tenggang waktu sekitar 1-5 tahun. Ketidakpastian ini biasanya disebabkan oleh hal-hal yang bersifat teknis, misalnya kegagalan panen akibat musim kemarau yang terlalu cepat datang atau terlalu panjang. Kegagalan ini dapat mengacaukan tingkat produksi dalam suatu periode musim tanam. Yang kedua, ketidakpastian jangka panjang. Ketidakpastian jangka panjang tidak dapat diatasi hanya dengan mengandalkan peningkatan kemampuan teknis manajerial, melainkan harus dengan penyempurnaan kelembagaan yang ada dalam perekonomian. Penyempurnaan kelembagaan sangat diperlukan karena keberhasilan ekonomi yang menimbulkan masalah-masalah atau kebutuhan baru. Selanjutnya, kriteria sistem ekonomi yang baik. Setiap negara pasti mendambakan pertumbuhan ekonomi yang baik dan stabil. Agar cita-cita tersebut dapat terwujud, terdapat kriteria-kriteria yang dimiliki apabila suatu sistem ekonomi dapat dikatakan relatif baik adalah sebagai berikut.
Menurut Grossman, sebuah sistem ekonomi dikatakan baik apabila dilihat dari dua aspek, yaitu daya tahan dan daya adaptasi, dan dari dua aspek tersebut ada pengaruhnya dengan ketidakpastian jangka pendek dan ketidakpastian jangka panjang. Ketidakpastian jangka pendek bisa disebut juga dengan ketidakpastian dalam jangka waktu 1-5 tahun, seperti yang kita sebutkan tadi di atas. Contohnya seperti kegagalan panen padi para petani dikarenakan musim hujan yang mengakibatkan sawah mereka terendam banjir. Kemudian ketidakpastian jangka panjang merupakan ketidakpastian dalam waktu lebih dari 25 tahun. Contohnya seperti perubahan sistem atau peraturan-peraturan di Indonesia. Dan kriteria yang terakhir yaitu adanya unjuk prestasi. Unjuk prestasi ini ada 5 aspek yang mempengaruhinya, yaitu 1 kemakmuran, 2 pertumbuhan, 3 produktivitas, 4 pemberdayaan, dan yang terakhir itu lingkungan hidup. Jika kelima aspek tersebut sudah ada di dalam masyarakat, berarti sistem perekonomian yang ada di Indonesia bisa dibilang sukses atau bisa dibilang tepat sasaran. Baiklah, materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Oktara Mahanabila. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai sejarah ringkas mengenal sistem perekonomian di Indonesia. Yang pertama, pemerintahan Orde Lama. Pada masa pemerintahan Orde Lama, perekonomian Indonesia mengalami berbagai tantangan, kondisi politik dan sosial yang tidak stabil, perperangan dengan Belanda, serta gejolak politik di dalam negeri menyebabkan perekonomian Indonesia sangat buruk. Selama dekade 1950-an, pertumbuhan ekonomi menurun drastis. Defisit saldo neraca, pembayaran dan anggaran pendapatan, dan belanja negara terus membesar, inflasi meningkat, dan kegiatan produksi di sektor pertanian dan industri manufaktur rendah. Yang kedua, pemerintahan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami transformasi ekonomi yang ditandai dengan fokus pada pembangunan ekonomi dan sosial, peningkatan hubungan dengan pihak Barat, serta menjauhi pengaruh ideologi komunis. Pemerintahan Orde Baru memulai rencana pembangunan melalui repelita setelah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Mereka juga menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, dan ABD untuk membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia. Selama periode Orde Baru, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat secara signifikan didukung oleh kebijakan yang mengutamakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi serta keterbukaan terhadap investasi asing dan teknologi. Yang ketiga, pemerintahan transisi. Pada masa pemerintahan transisi di Indonesia, terjadi krisis ekonomi yang memunculkan kebutuhan akan reformasi ekonomi. Beberapa kebijakan dan langkah konkret dilakukan untuk menanggulangi krisis tersebut, antara lain kerjasama dengan IMF, reformasi kebijakan fiskal, restrukturisasi perbankan, dan reformasi struktural. Yang keempat, yaitu pemerintahan reformasi hingga kabinet SBY. Pada masa pemerintahan reformasi hingga kabinet SBY, pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk mengurangi kemiskinan ekstrim mendekati 0% pada tahun 2024. Saat ini, angka kemiskinan ekstrim di Indonesia turun menjadi 1,12% pada Maret 2023. Pemerintah telah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 yang menetapkan strategi untuk mencapai target tersebut, antara lain pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan meminimalkan kantong kemiskinan. Selain itu, pemerintah juga melakukan penyesuaian harga BBM untuk mengalihkan subsidi BBM kepada golongan kurang mampu yang lebih tepat sasaran. Meskipun terdapat kebijakan yang tidak populer, pemerintah berupaya untuk menjaga kesehatan APBN dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ekstrim juga melibatkan berbagai kementerian atau lembaga pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai target tersebut. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Amelia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Pemikiran mengenai sistem ekonomi, apa yang baik diterapkan di Indonesia, sudah dimulai sejak Indonesia sebelum merdeka, dan hingga sekarang masih berlangsung, yang tercermin dari evolusi pemikiran tentang sistem ekonomi Pancasila.
pemikiran mengenai perekonomian Pancasila menurut para tokoh maupun ahli. Yang pertama, menurut Muhammad Hatta, selain sebagai proklamator kemerdekaan negara Indonesia, juga sebagai perumus pasal 35 UUD 1945. Menurut beliau, sistem ekonomi yang baik diterapkan di Indonesia harus berdasarkan kekeluargaan. Yang kedua, menurut Wilopo, yang disampaikan pada perdebatan dengan Wijojo tentang pasal 38 UUDS, identik dengan pasal 33 tahun 1945 pada tanggal 23 September tahun 1955 beliau berpendapat pada pasal 35 memiliki arti SEP sangat menolak sistem ekonomi liberal. Yang ketiga, menurut Wijojo, pasal 33 UUD 1945 sebaiknya tidak ditafsirkan sebagai penolakan terhadap sektor swasta. Dalam sistem ekonomi Pancasila diberikan kesempatan berkembang sesuai dengan bunyi pasal 27. Yang keempat, menurut Mubyarto, sistem ekonomi Pancasila adalah sistem yang bukan kapitalis dan juga bukan sosialis. Yang kelima, menurut Emil Salim, mengenai sistem ekonomi Pancasila cukup sederhana, yaitu sistem ekonomi pasar dengan perencanaan. Menurut beliau, di dalam sistem tersebut tercapai keseimbangan antara sistem komando dengan sistem pasar. Sejalan dengan ini, maka sistem ekonomi Indonesia dapat pula dikatakan sebagai sistem ekonomi Pancasila sesuai dengan paham ideologi. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sari. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Di sini ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila itu ada 9. Yang pertama itu tujuannya untuk memakmurkan rakyat. Yang kedua itu adanya partisipasi total dari seluruh rakyat dalam pembangunan ekonomi. Yang ketiga itu adanya perencanaan ekonomi nasional. Yang keempat itu negara mempunyai peran yang sangat strategis. Yang kelima itu menggunakan institusi pasar yang berkeadilan. Yang keenam itu adanya jiwa dan semangat kekeluargaan atau gotong royong. Yang selanjutnya itu Koperasi Indonesia sebagai soko guru ekonomi rakyat. Yang selanjutnya itu ada perusahaan negara atau BUMN sebagai soko guru dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Yang terakhir itu perusahaan swasta berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan kesempatan kerja. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materi diskusinya pada bagian masing-masing. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab yang nanti akan kami buka dan kami laksanakan insya Allah di dalam kelas nanti. Oleh karena itu, materi selesai. Di sini saya sebagai moderator untuk menyampaikan kesimpulan. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang diatur oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sistem ekonomi campuran ini mengandung unsur sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Beberapa ciri-cirinya adalah sebagian besar keputusan ekonomi diambil oleh sektor swasta, bisnis, dan sektor publik atau pemerintah. Juga berperan besar dalam regulasi dan pengambilan keputusan dalam perekonomian. Sistem ekonomi dibuat dengan dasar untuk mencapai tujuan akhir suatu bangsa yang cerah. Walaupun sistem-sistem perekonomian tersebut saling kontras, akan tetapi tujuan tetap sama, yakni untuk kesejahteraan suatu bangsa dari setiap negara masing-masing. Patokan dari tercapainya kesejahteraan bagi suatu bangsa tersebut ialah indikatornya bisa teratasi ketidakpastian jangka pendek dan ketidakpastian jangka panjang. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, apabila ada kata-kata ataupun penyampaian materi kami yang belum sesuai ataupun tidak bisa dipahami, kami mohon maaf dan semoga kami harapkan bisa dipahami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.